Panduan Kebaktian Online GKP Immanuel Karawang. 1. Sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. 2. Persembahkan waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. 3. Diusahakan anggota keluarga dapat berkumpul semaksimal mungkin. 4. Siapkan perangkat yang akan digunakan dan pastikan koneksi jaringan stabil. Apabila memerlukan layar yang lebih lebar, dapat dikoneksikan dengan laptop atau TV dan bisa meminta bantuan kepada anggota keluarga yang dapat mengoperasikannya. Selamat malam Bapak Ibu, anak-anakku sekalian. Berjumpa kembali pada kebaktian rumah tangga di rumah kita masing-masing saat ini. Sebelumnya saya ingin menyapa saudara-saudara yang ada di pos kebaktian Pebayuran, Kampung Teko, kemudian juga dari wilayah 1 sampai dengan wilayah 9 yang ada di Jemaat GKP Immanuel Karawang. Kita akan bersama-sama untuk memulai kebaktian rumah tangga kita yang mari kita akan awali dengan saat teduh terlebih dahulu. Mari kita bersaat teduh. Amin. Mari kita menaikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagimu. Ku naikkan syukurku, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya
di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mari kita satukan hati kita di dalam doa syukur dan doa firman. Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu, penyertaan-Mu senantiasa nyata dalam hidup kami. Terima kasih saat ini ketika kami, anak-anak kami sebagai orang tua disatukan oleh Tuhan. Kami boleh berada di rumah kami masing-masing saat ini. Kami boleh membuat sebuah mesbah pujian di rumah kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas persekutuan yang indah yang boleh Tuhan nyatakan di rumah kami masing-masing saat ini. Kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah situasi saat ini kami tetap mengingat bahwa betapa besar kasih setiamu dalam hidup kami, dan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur pada saat ini. Terlebih indah dalam persekutuan malam hari ini, kami juga bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus agar kami dapat memahami firman-Mu, sehingga kami pun akan semakin dikuatkan dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan kita dari 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 3 sampai dengan yang ke-9 dalam perikop tentang pengharapan iman dan kasih. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian dapat menyimaknya demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam kehidupannya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Semoga pada malam hari ini kita tetap merasakan sukacita, kita tetap merasakan kebahagiaan. Sebab apa? Kita percaya bahwa kasih dan pemeliharaan itu senantiasa ada dalam hidup kita. Betul Bapak Ibu? Ya, pemeliharaan dan kasih setia Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Ini yang harus kita miliki, ini yang harus ada di dalam hidup kita saat ini. Percaya bahwa Tuhan selalu memelihara kita. Percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah lepas dalam hidup kita. Sebagaimana dalam bacaan firman Tuhan kita pada saat ini, bagaimana Rasul Petrus di sini memberikan sebuah kesaksian. Betapa ia menyadari bahwa di dalam kehidupannya
ia merasakan pemeliharaan Tuhan. Bagaimana ia ingin kemudian menyaksikan pemeliharaan Tuhan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi bagaimana kemudian apa yang ia rasakan itu juga dapat ia tularkan, ia bagikan kepada orang lain. Pemeliharaan Tuhan, keselamatan yang diberikan Tuhan, penghiburan yang diberikan Tuhan, yang ia alami dalam hidupnya, ia ingin berbagi dengan jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat itu mereka sedang mengalami himpitan. Mereka saat itu sedang mengalami tantangan dalam menjalani kehidupan iman mereka. Dan dalam konteks inilah Rasul Petrus ingin berbagi sukacita. Ingin meyakinkan jemaat-jemaat betapa kasih Allah dalam Yesus Kristus itu sungguh nyata dalam kehidupannya. Dan sebagai seorang rasul yang diutus oleh Yesus Kristus, Petrus di sini dia merasakan bagaimana ia juga memiliki pengalaman berbagai peristiwa di dalam kehidupannya ketika ia ada bersama dengan Tuhan Yesus. Dan saat itu Rasul Petrus memahami kondisi dan perasaan yang ada di dalam kehidupan jemaat-jemaat yang pada saat itu mereka perlu mendapatkan penguatan. Di mana jemaat saat itu perlu mendapatkan sebuah topangan yang semakin meyakinkan iman mereka akan pemeliharaan Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itulah maka Rasul Petrus mengajak kepada umat bahwa harus mereka tetap memiliki keyakinan akan pemeliharaan Tuhan di saat mereka menjalankan kehidupan imannya dalam perjalanan menuju ke akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, anak-anakku sekalian, pada kesempatan malam hari ini kembali kita melalui firman Tuhan diajak bagaimana kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, di mana kita semua juga dipanggil untuk mau berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita yang sudah mengalami anugerah dan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, keselamatan yang berasal daripada Tuhan, bagaimana kemudian kita juga kiranya termotivasi untuk berbagi dengan orang lain. Bapak Ibu, mungkin kadang-kadang dalam situasi saat ini kita bingung juga ya. Pak Pendeta, bagaimana saya harus berbagi dengan orang lain sementara saat ini saya harus menjaga jarak. Saya harus berada di rumah, tidak boleh keluar rumah. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, untuk hal ini jangan kita menjadi bingung. Dan jangan kemudian menjadi kita, tidak bisa melakukan apa-apa. Dari rumah kita juga bisa melakukan sesuatu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, hal yang sangat sederhana. Kita semua punya handphone. Kita semua masing-masing pastinya juga punya relasi, punya sahabat, punya teman. Kita punya grup. Ya mungkin di lingkungan kita, di persekutuan kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita. Masing-masing kita mungkin punya grup-grupnya. Anak-anak mungkin juga punya teman-teman di sekolah yang punya grupnya. Bagaimana kita saat ini sebagai seorang anak Tuhan, sebagai orang yang diselamatkan, kita juga bisa berbuat sesuatu bagi mereka. Karena situasi yang terjadi pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, menjadikan begitu banyak orang menjadi khawatir, begitu banyak orang menjadi gelisah, begitu banyak orang yang terdampak oleh karena situasi ini, sehingga mereka ada yang kehilangan pengharapan. Nah, dalam situasi ini, kita bisa menggunakan handphone kita yang kita miliki untuk menguatkan mereka. Berbuat sesuatu dengan mereka. Dengan cara apa? Berikan kata-kata yang memotivasi mereka. Berikan support, berikan penghiburan, berikan kata-kata yang memberikan semangat kepada mereka di dalam menjalani kehidupannya. Dan saksikan bagaimana kita sebagai orang percaya, sekalipun dalam diri kita tentu bisa saja ada kekhawatiran, ada kegelisahan. Tetapi jangan kemudian kekhawatiran dan kegelisahan itu menghimpit hidup kita, menjadikan kita tidak bisa melakukan sesuatu yang berarti. Firman Tuhan pada saat ini, sebagaimana yang disaksikan oleh Rasul Petrus, yang memberikan kekuatan kepada jemaat yang saat itu juga mengalami tekanan-tekanan yang begitu kuatnya menghempas hidup mereka.
Inilah juga yang bisa kita perbuat, inilah juga yang bisa kita lakukan. Gunakan medsos ini dengan melakukan sesuatu yang berarti. Kuatkan saudara-saudara kita, hibur saudara-saudara kita. Berikan berita-berita, jangan yang hanya yang membuat kita menjadi khawatir. Jangan yang berita-berita yang menakutkan saja, ya, yang kemudian kita viralkan. Jangan, tetapi bagaimana juga kita bisa memviralkan bahwa di tengah-tengah situasi ini masih banyak orang-orang yang bisa sembuh. Masih banyak orang-orang yang tetap mereka bisa melakukan sesuatu yang bermakna dalam hidupnya untuk orang lain. Kita bisa menyaksikan ada begitu banyak, ya, orang-orang yang tergerak. Mereka termotivasi untuk mendukung, memberikan sesuatu dari apa yang mereka miliki. Baik dalam doa, menguatkan mereka melalui medsos, bahkan juga yang mungkin untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih lagi bisa melakukannya. Intinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tema kita dalam renungan pada saat ini mengajak kepada kita. Ketika kita merasa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, maka jangan itu hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi bagaimana kemudian pemeliharaan Tuhan yang kita terima itu kita pergunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Allah dalam Roh Kudus akan memimpin, menguatkan kita semua untuk bisa menjadi berkat di tengah-tengah situasi ini. Dengan cara apapun yang dikehendaki oleh Tuhan. Pasti kita bisa melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian, sebagaimana firman Tuhan kita saat ini meyakinkan kita bahwa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita ini sangat luar biasa. Karena itu kita tetap mau mengucap syukur kepada Tuhan, dan mari kita akan nyatakan melalui persembahan, ya, sementara persembahan diedarkan, kita akan menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 285, Bila Badai Hidup Menerpamu. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Menyala takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh, kan melindungimu tetap teduh. Mari kita satukan hati kita dalam doa syafaat dan doa persembahan. Kita berdoa. Bapak Surgawi, Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang meyakinkan kami akan pemeliharaan Tuhan yang begitu sangat luar biasa dalam hidup kami. Dan untuk itu kiranya akan memampukan kami juga untuk mau berbagi dengan saudara-saudara kekasih kami. Biarlah kesukacitaan itu jangan hanya menjadi milik kami sendiri, tetapi dapat kami sebarkan, dapat kami bagikan kepada orang-orang yang di sekitar kami. Oleh karena itu biarlah kiranya kuasa Roh Kudus akan menopang dan menolong kami melalui berbagai kesempatan yang bisa kami perbuat, yang bisa kami lakukan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Baik itu melalui media sosial dengan kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghibur. Demikian juga ketika Tuhan memampukan kami untuk berbuat sesuatu, maka teguhkan dan kuatkan kami juga untuk bisa melakukan sesuatu yang berarti bagi sesama kami. Untuk itu biarlah kiranya Roh Kudus yang akan menolong dan menguatkannya. Berkati dan sertai saudara-saudara kekasih kami yang sakit,
Berkati mereka yang sedang berada dalam pergumulan, agar Tuhan selalu meneguhkan dan menguatkan mereka. Berkati keluarga kami masing-masing, berkati gereja kami saat ini ya Tuhan. Di tengah-tengah pelayanan-pelayanan yang dilakukan secara online, Tuhan tetap menguatkan, baik itu tim MIK dari Jemaat GKP Immanuel Karawang, beserta tim yang lainnya. Demikian juga untuk pelayan-pelayan Tuhan, petugas-petugasnya, diberikan kesehatan, kesukacitaan di dalam mempersiapkan segala sesuatunya, di mana mereka juga telah berbagi sesuatu yang bermakna bagi kami yang ada di rumah saat ini. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, berkati juga upaya-upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. Biarlah kiranya pandemi virus ini dapat segera teratasi dan hidup kami akan kembali seperti biasa, menjalani aktivitas dengan baik. Anak-anak bisa dengan leluasa pergi ke sekolah, pergi ke kampus. Demikian juga bekerja kami dapat lebih leluasa, kehidupan persekutuan kami juga akan seperti biasa lagi. Kiranya Tuhanlah yang menopang dan menolong segala upaya dan tindakan yang dilakukan saat ini. Kami juga memohon penyertaan dan kasih Tuhan agar kiranya semua pihak bisa bekerja sama dengan baik sehingga upaya penanganan virus ini dapat segera terselesaikan. Bapa, hanya kepadamu kami memohon segala apa yang kami sampaikan di dalam syafaat ini. Terlebih juga untuk setiap tangan-tangan yang telah dengan penuh sukacita memberikan rasa syukur mereka atas berkat-berkat Tuhan melalui persembahan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikannya dengan berkat-berkat dari Tuhan. Dan biarlah kiranya semua persembahan kami ini juga dapat menopang pelayanan di jemaat kami di GKP Immanuel Karawang. Terima kasih ya Bapa, kami ungkapkan doa kami ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Tuhan dengan sukacita. Kasih karunia, berkat dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.